Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami Hayat TV kembali menjumpai Anda di Jurnal Kotim dan tim redaksi sudah menyiapkan informasi seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan secara ramah tanpa unsur perpeloncoan. Dinas Pendidikan turun langsung memantau ke sejumlah sekolah dasar maupun menengah pertama. Upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur diharapkan bisa lebih maksimal dengan terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK. Penetapan Kepala BNNK Kota Waringin Timur tinggal menunggu keputusan dari BNN RI. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, trotoar di sejumlah jalan protokol di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dicat ulang. Pengecatan trotoar membuat kawasan perkotaan terlihat lebih bersih dan rapi. Peristiwa kebakaran melanda pembangkit listrik tenaga diesel Mbak Amang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik tersebut menimbulkan kepulan asap hitam dengan aroma menyengat. Badan Urusan Logistik atau Bulog Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur siap menyalurkan bantuan pangan bagi warga miskin. Tidak kurang dari 330 ton beras disiapkan untuk disalurkan kepada lebih dari 16.000 kepala keluarga penerima manfaat. Meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Kodim 1015 Sampit menggelar simulasi bersama BPBD dan Manggala Agni. Latihan ini untuk melatih ketangkasan serta memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menanggulangi karhutlah. Puluhan pelajar baru SMP Negeri 1 Sampit mengikuti kegiatan tak biasa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2025-2026. Mereka diajak mengunjungi kantor DPRD Kota Waringin Timur, bahkan turut menyaksikan langsung jalannya rapat paripurna. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan para pedagang di kawasan Pasar Keramat untuk tidak lagi berjualan di atas drainase. Spanduk imbauan dipasang di sejumlah titik sebagai bentuk peringatan terakhir sebelum dilakukannya penertiban. Penyaluran bantuan pangan untuk warga miskin di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai dilakukan. Bantuan berupa 20 kg beras ini disambut antusias oleh warga, terlebih di tengah harga sembako yang terus menaik. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah dilaksanakan serentak di Kabupaten Kota Waringin Timur bagi sekolah dasar dan menengah pertama mulai 14 Juli. MPLS dilaksanakan secara ramah sebagai bentuk transisi yang bahagia dan menyenangkan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik dari taman kanak-kanak menuju sekolah dasar maupun dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan aman dan lancar, Dinas Pendidikan setempat turun langsung melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansah menyebut, dari hasil pantauan hari pertama MPLS, tidak ditemukan adanya perpeloncoan maupun kekerasan, termasuk penggunaan atribut yang berlebihan. Pantauan saya di jenjang SD dan SMP, alhamdulillah MPLS-nya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sesuai dengan arahan Pak Menteri juga bahwa MPLS ini ada MPLS yang ramah. Mereka yang kami pantau beberapa sekolah tadi tidak ada perpeloncoan, tidak ada unsur-unsur kekerasan juga, dan anak-anak memang
riang lah, senang. Dia memperkenalkan sekolahnya masing-masing. Mereka alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kami temukan atribut yang berlebihan dari siswa oleh sekolah. Irfansa menegaskan melalui pengawas sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS Ramah di seluruh sekolah terus dilakukan. MPLS Ramah dijadwalkan berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 18 Juli. MPLS tanpa perpeloncoan diharapkan mampu menumbuhkan rasa nyaman dan semangat belajar siswa, dimulai dari hari pertama masuk sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kota Waringin Timur memasuki tahap akhir. 2 nama calon kepala BNNK telah menjalani asesmen di Polda Kalimantan Tengah. Kepala Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Kota Waringin Timur, Irawati menyebut, informasi yang diterima dari BNNP Kalimantan Tengah, pembentukan BNNK Kota Waringin Timur tinggal menunggu penetapan kepala oleh Kepala BNN RI. Irawati berharap tidak ada kendala dalam pembentukan BNNK yang sudah memasuki tahap akhir ini, sehingga target terbentuknya BNNK pada tahun 2025 ini bisa terwujud. Dengan berdirinya BNNK diharap mampu menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Waringin Timur secara maksimal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten BNNK. Itu insya Allah tinggal menunggu sprint dari BNNRI. Itu kemarin sudah ada 2 nama yang masuk untuk menjadi ketua BNNK di Kotim. Itu masih di Kapolda dan mereka masih melakukan asesmen. Mudah-mudahan secepatnya mereka mendapat sprint bisa diturunkan atau menjadi kepala BNNK di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kira-kira memungkinkan Bu tahun ini Bu? Insya Allah memungkinkan. Kalau kemarin hasil terakhir Ibu ngobrol dengan kepala BNNP tinggal penunjukan karena sudah asesmen dua-duanya. Jadi tinggal yang mana yang layak untuk bisa menjadi ketua BNNK di Kabupaten Kota Waringin Timur. Merupakan salah satu bentuk sinergitas antara BNN Provinsi Saat ini, peredaran narkoba di Kota Waringin Timur semakin marak dan meluas. Tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, namun merambah hingga wilayah pelosok. Berdasarkan data kepolisian setempat, sebagian besar narkoba yang masuk ke Kota Waringin Timur berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Barang haram itu diselundupkan melalui jalur darat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pengecatan trotoar dilakukan di sejumlah jalan protokol Sampit, salah satunya seperti di Jalan Ahmad Yani. Warna trotoar yang sebelumnya kusam dengan cat hitam putih yang telah memudar, kini dicat ulang oleh petugas dari Dinas PUPRKP. Warna trotoar lebih cerah setelah dicat, membuat kawasan Kota Sampit tampak lebih bersih dan rapi. Selain sebagai pemeliharaan, kegiatan ini juga dilakukan dalam menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengerjaannya sudah dikerjakan dalam beberapa hari terakhir. Pengecatan trotoar dilakukan dengan mengerahkan 2 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang. Pengecatan juga dilakukan di jalan protokol lainnya seperti Jalan HM Arsat, Jenderal Sudirman, dan Jalan Cilikriwut. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung sebelum tanggal 16 Agustus. Ya, dalam rangka untuk perawatan aja lah. Ya, lihat ini supaya pemandangan lingkungan kota kita, Kota Sampit akan lebih baik kelihatannya. Barengan sekaligus penyambutan 17 Agustus lah. Dibagi berapa kelompok dalam pekerjaan? Ini pekerjaannya ini dibagi 2 kelompok. Yang satu kelompoknya di Jalan Cilikriwut. Nah, satunya kelompok kita berada di Jalan Ayani. Ada sekitar 10 orang. 10 orang total. Iya.
Satu kelompok. Oh, satu kelompok 10 orang. Ini Sepuluh. pengerjaannya di jalan mana aja? Ini rute pekerjaannya di Jalan Ayani, M. Arsa, Cilikriwut, dan Jalan Sudirman. Seluruh kawasan jalan protokol juga akan dipercantik dengan pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih. Hal ini agar suasana semarak HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Sampit semakin terasa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Baamang milik PT PLN pada Selasa siang. Api diduga berasal dari salah satu ruangan kontrol PLTD. Peristiwa tersebut menimbulkan kepulan asap hitam yang menyelimuti sekitar kawasan PLTD. Kondisi itu sontak membuat para pekerja dan warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi langsung menuju lokasi menggunakan 3 unit mobil damkar. Proses pemadaman dibantu oleh sejumlah relawan. Menurut informasi warga, peristiwa kebakaran diawali dengan adanya suara letupan. Disusul munculnya kepulan asap hitam dengan aroma yang sangat menyengat dan membuat mata perih. Tadi kan pas lewat di jalan, kebetulan lewat melintas, terdengar bunyi semacam letupan dan keluar asap hitam kan. Jadi kita lihat di pintu, di depan pintu ada sapam langsung. Nah, sapam itu mengantisipasi aroma asap ini cukup pekat kan, cukup berbahaya lah kalau dihirup secara langsung. Jadi kita menghindar, kita mengamankan di depan pintu aja, jangan sampai ada warga masuk di akses ini mesin PLTD ini. Secara spesifiknya nggak tahu karena itu di dalam ruangan kan. Jadi kita memang menjaga juga di sini harus steril memang lingkungan ini. Menurut keterangan pihak damkar, titik api bersumber dari kabel listrik yang mengalami konslet. Terdapat setidaknya 10 panel listrik terbakar yang sebagian besarnya merupakan kabel. Asap pekat yang ditimbulkan dari kebakaran diduga mengandung zat beracun, sehingga dalam melakukan proses pemadaman, petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan berupa tabung oksigen. Di bawah posisi listrik di kabel. Jadi kabel di bawah itu yang agak apinya tidak terlihat kita biasanya, tapi hanya asap hitam. Tapi syukur bisa tegak ditangani. Kami menggunakan alat kami CBSA yang menggunakan oksigen. Kenapa harus menggunakan itu? Karena untuk masuk ke dalam apinya tidak terlihat, hanya asap tebal yang sangat berbahaya, mengandung gas beracun, sehingga para anggota kami memakai oksigen dalam menangani itu. Jadi ada 10 box ya Pak ya, yang sementara kami bisa laporkan panel box ya terbagi itu yang terbakar. Kami tidak tahu sebabnya, itu namanya konslet listrik kata mereka juga, walaupun mereka menangani listrik juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Mengantisipasi terjadinya peristiwa susulan, 1 unit mobil damkar bersama sejumlah petugas disiagakan di lokasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 330 ton beras cadangan pemerintah telah disiapkan oleh Bulog Sampit. Beras tersebut akan disalurkan kepada 16.000 lebih kepala keluarga penerima bantuan pangan dari pemerintah. Masing-masing keluarga akan menerima 20 kg beras untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Warga yang berhak menerima bantuan sesuai data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan pangan akan dilakukan oleh Bulog Sampit ke seluruh kantor desa dan kelurahan
yang ada di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Bulog Sampit berharap bantuan pangan beras dapat menopang kebutuhan pangan warga miskin, sehingga pengeluaran warga dapat ditekan dan dialihkan untuk kebutuhan lain. Ini berbarengan ini datangnya. Kemarin SPHP kita sempat untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur itu jumlah penerima bantuan pangannya ada 16.536 KK. 16.536 KK, masing-masing KK dapat 20 kilo, sehingga jumlah beras yang kita siapkan untuk di Kotim ada 330 ton 720 kilo. 330 ton 720 kilo. Harapannya dengan adanya bantuan beras ini, masyarakat berpendapatan rendah, itu kebutuhan pangan pokoknya tercukupi berasnya, sehingga dana mereka itu bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain. Untuk menerima bantuan, penerima perlu membawa kartu tanda penduduk. Jika dalam 5 hari tidak diambil, bantuan akan diantarkan oleh aparat kelurahan atau desa ke rumah warga. Penyaluran bantuan pangan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat dengan target penyelesaian paling lambat tanggal 31 Juli. Mashud Badarudin, Hayat TV. Munculnya asap tebal dan api buatan di area Semak Belukar mengawali simulasi penanggulangan karhutla yang digelar Kodim 1015 Sampit. Simulasi dilaksanakan di lapangan Depo Pendidikan Kodim 1015 Sampit. Kegiatan diikuti tidak kurang dari 75 personil TNI. Mereka dibagi dalam beberapa regu secara bergiliran melakukan simulasi pemadaman. Dengan dukungan mobil pemadam dari BPBD Kota Waringin Timur, latihan ini menguji kecepatan respon dan kesiapan personil dalam menghadapi situasi darurat. Perwira Penghubung atau Pabung Kodim 1015 Sampit, Mayor Infanteri Joko Susilo menjelaskan, TNI memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menghadapi karhutla, sehingga pembekalan teknis dan latihan lapangan dinilai sangat penting. Tak hanya untuk meningkatkan kemampuan individu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi lintas sektor agar Kota Waringin Timur terbebas dari bencana asap yang berdampak pada banyak sektor. Dalam rangkanya tugas pokok TNI itu banyak. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam penanganan hal segala macam. Ada konflik sosial, membantu pemerintah daerah dalam penanganan karhutla, dan sebagainya. Makanya dengan ada latihan simulasi ini, agar supaya personel TNI mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk simulasi atau sinergitas ini sudah lama sebenarnya dilaksanakan, mulai tahun 2015 waktu saya jadi korlap juga di BPBD, itu sudah dilaksanakan. Sehingga semua lintas sektor itu hadir di sana, dalam rangkanya satu tujuan kita, supaya kita ini bebas asap, agar supaya anak cucu kita ini tidak terdampak. Karena kalau asap itu nggak ada masalah, yang masalah ini asapnya untuk anak cucu kita. Sementara Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Multajam menyampaikan, latihan ini menjadi bagian dari tahapan kesiapsiagaan terhadap tanggap darurat bencana karhutla. Fokusnya dalam kegiatan ini bukan hanya pada aksi pemadaman, namun juga pada evaluasi peralatan dan koordinasi tim di lapangan. Simulasi ini pada stase tanggap darurat. Jadi kita mencoba melihat respon personil, respon peralatan terkait dengan penanggulangan darurat kebakaran hutan dan lahan. Tadi kita hasil evaluasi memang ada beberapa koreksi, tetapi ini tidak mendasar, hanya harus menjadi kebiasaan saja. Tapi kita berharap nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, apabila memang terjadi eskalasi karhutla, seluruh teman-teman TNI sudah siap untuk bergabung dengan pos komando tanggap darurat. Melalui simulasi ini, diharapkan personil TNI semakin siap dalam menghadapi kondisi nyata jika karhutla benar-benar terjadi, sehingga potensi terjadi bencana asap
dapat dicegah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rabu pagi, suasana rapat paripurna di gedung DPRD Kota Waringin Timur tampak berbeda. Tidak hanya dihadiri para anggota dewan bersama perwakilan organisasi, perangkat daerah, sejumlah pelajar turut mengisi deretan kursi undangan. Sebanyak 21 murid baru SMPN 1 Sampit mengikuti langsung jalannya rapat paripurna yang membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, para pelajar diajak menyaksikan langsung bagaimana para anggota legislatif bekerja. Mereka juga mendapat pembekalan tentang peran, tugas, dan struktur organisasi DPRD. Bagi para siswa, kegiatan ini menjadi pengalaman langka dan berharga, sebab tak semua orang punya kesempatan untuk masuk dan menyaksikan langsung jalannya rapat penting para wakil rakyat tersebut. Saya adalah peserta MPLS Ramah Lingkungan dari SMP Negeri 1 Sampit. Di sini saya merasa sangat senang berada di kantor DPRD di sini. Soalnya suasananya sangat ya begitulah. Terus tadi kami diajarkan tentang berbagai hal tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mulai dari cabang-cabangnya, mulai dari berbagai jabatannya dan lain-lainnya. Tadi kami juga mengunjungi sekaligus mengikuti rapat parnipura ya. Ya, saya seperti sedang bermimpi soalnya itu merupakan tempat yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Alhamdulillah hari ini saya sangat luar biasa diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kantor DPRD dan diberi kesempatan juga anak-anak kami untuk mengikuti sidang ini. Alhamdulillah ini mungkin suatu pembelajaran bagi anak-anak kami bagaimana fungsi dari DPRD daerah Kota Waringin Timur. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sebagai pembelajaran untuk anak-anak kami bagaimana fungsi dari DPRD itu mereka tahu dari kegiatan ini. Jadi ini suatu pembelajaran sangat berharga bagi kami sebagai guru pendamping dan bagi juga untuk siswa kami dari SMP 1. Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, mengapresiasi kunjungan tersebut. Baginya, siswa-siswi ini adalah generasi yang kelak meneruskan jalannya roda pemerintahan, termasuk sebagai anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya. Dalam rangka kegiatan MPLS ya, membawa ke DPRD bahwa supaya ada pencerahan dan juga pemikiran anak-anak ini punya pengalaman seperti ini kegiatan yang ada di DPRD. Sedini mungkin mereka biar bisa tahu bahwa wakil masyarakat yang ada di kota ini bekerja dan menjalankan tugas dan fungsi. Kebetulan hari ini ikut di kegiatan paripurna. Ya, dengan harapan penerus ini bisa mengganti kami ya. Untuk ke depan ada yang nanti sukses menjadi anggota DPRD, menjadi wakil bupati dan pejabat-pejabat lain ya. Ini segala sesuatunya mereka yang akan meneruskan perputaran roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan belajar langsung di gedung dewan, para siswa tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, namun juga diperkenalkan dengan lingkungan dari berbagai profesi yang kelak akan mereka warisi dan jalankan di masa depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Urusan Logistik atau Bulog Sampit mulai menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu titik lokasi penyaluran terpusat di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur.
Ratusan warga tampak antusias dan bersabar mengantri demi mendapatkan bantuan pangan berupa beras. Di Kelurahan Baamang Tengah terdapat 649 keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan. Para keluarga penerima manfaat didapat data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial. Masing-masing keluarga mendapat 20 kg beras untuk 2 bulan penyaluran, yakni bulan Juni dan Juli. Bantuan pangan ini dinilai sangat membantu, mengingat harga beras di pasaran terus merangkak naik. Merasa senang, pokoknya ada terbantu Pak. Terbantu, terus gimana ya? Ibaratnya kita kalau kerjakan 100 sehari belum tentu. Jangan kalau ini kan 15.000 1 kilo, ini kan 20 kilo. Jadi kalau dihitung 20 kilo kan artinya 300, kan lumayan, bisa 1 bulan saya sama istri makannya. Alhamdulillah cukup sama sekali cukup alhamdulillah. Sekarang kan beras mahal Pak. Ini kan lumayan nih. Kalau saya ambil ibaratnya 15.000 aja 1 kilo kan, kalau 10 kilo 20 kilo kan jadi 300.000. Untuk menunjang program ini, Bulog Sampit telah menyiapkan sedikitnya 330 ton beras cadangan pangan pemerintah. Jumlah ini diperuntukkan bagi lebih dari 16.000 kepala keluarga yang tersebar di 17 kecamatan. Kita mulai penyaluran perdana beras bantuan pangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, seluruh kecamatan Baamang, semua kelurahan dan desanya sudah kita kirim berasnya, dan ini kita melakukan pendampingan di Kelurahan Baamang Tengah. Alhamdulillah secara umum berlangsung lancar pembagiannya. Teman-teman juga mengetahui harga beras di pasaran saat ini cenderung sedang naik. Jadi dengan adanya beras bantuan pangan yang gratis ini kepada masyarakat miskin itu sangat membantu dan meringankan sekali beban ekonomi mereka. Penyaluran beras bantuan pangan juga dilakukan di beberapa desa dan kelurahan lain di Kota Waringin Timur. Penyalurannya akan berlangsung hingga akhir Juli mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tim gabungan dari pemerintah Kecamatan Baamang bersama Satpol PP Kota Waringin Timur turun ke kawasan Pasar Keramat Sampit memasang spanduk peringatan, yaitu larangan berjualan di atas drainase. Dalam spanduk itu tertera Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu melarang pemanfaatan ruang milik jalan untuk mendirikan bangunan atau berjualan termasuk di atas saluran drainase. Sebelumnya, pemerintah telah berulang kali memberikan teguran lisan maupun tertulis. Pemasangan spanduk ini menjadi peringatan terakhir sebelum dilakukannya penertiban pada 28 Juli. Pedagang diimbau membongkar sendiri lapak atau bangunan yang melanggar serta tidak lagi berjualan di area yang dilarang. Kami berdasarkan dari hasil evaluasi tim penertiban pedagang yang memang mengganggu di atas terowongan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketertiban secara umum, dan ini hasil rapat bersama kemarin Jadi hari ini kami mulai memasang pemberitahuan dasarnya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perda Trantibum Kabupaten Kota Waringin Timur. Memang dasarnya kemarin rapat itu sudah ditetapkan dalam pengumuman itu tanggal 28 nanti seluruh tim akan mungkin menyampaikan langsung, dan mudah-mudahan para pedagang ini juga nantinya mereka sadar sebelum ditertibkan oleh para petugas tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam penertiban nantinya, tim akan dilengkapi dengan alat berat berupa ekskavator. Alat itu akan digunakan untuk membongkar bangunan dan menormalisasi drainase yang tersumbat akibat adanya lapak atau bangunan yang berdiri di atasnya. Di Perda kita mereka
melanggar tertib bangunan, yaitu membangun di daerah Lumija, ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan terdiri dari jalan, badan jalan, kemudian drainase. Jadi ini diberi waktu sampai tanggal 28 itu pasti dibongkar. Dan melalui pembongkaran ini kita bersama tim. Jadi nanti kita akan menggunakan ekskavator untuk sekalian membersihkan saluran. Jadi nanti ada pembersihan saluran dari dinas terkait supaya daerah ini tidak banjir. Karena kemarin bukan laporan dari masyarakat, bukan melaporkan untuk padatnya atau jalan di atas bangunan drainase saja, tetapi banjir yang mereka rasakan karena saluran drainasenya tertutup oleh bangunan. Pemerintah daerah telah menyiapkan tempat berjualan di dalam area Pasar Keramat. Para pedagang diminta untuk pindah dan tidak lagi berjualan di ruang milik jalan yang melanggar aturan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.